Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama berkaitan dengan materi ekonomi syariah. Pada materi sebelumnya saya telah menyampaikan tentang teori musakoh di dalam ekonomi syariah, yaitu perkebunan, kemudian muzaroah dan mukhabarah di dalam pengelolaan pertanian, dua-duanya dengan sistem bagi hasil, merupakan sistem keunggulan di dalam ekonomi syariah. Hari ini saya coba bukan hanya sekedar sebagai akademisi di bidang ekonomi syariah, tapi pada hari ini saya ingin terjun langsung ke lapangan, melihat langsung dan bahkan praktek di lokasi musakoh atau pengelolaan perkebunan menurut ekonomi syariah. Alhamdulillah hari ini berkumpul beberapa warga, saudara. Alhamdulillah pada makan siang bersama setelah dari tadi pagi gotong royong atau bekerja bersihkan kebun dengan sistem upah ya, ujroh. Jadi di dalam ekonomi syariah itu ada sistem ujroh atau upah. Jadi dalam rangka, jadi kolaborasi antara musakoh dengan ujroh sistem upahnya, kemudian nanti dikembangkan lagi dengan musakohnya, pemeliharaan kebun oleh warga sekitar dengan sistem bagi hasil. Rasa-rasanya kalau sudah ke lapangan seperti ini akan terasa beda dengan ketika memberikan mata kuliah di dalam kelas. Jadi teman-teman mahasiswa sebaiknya langsung terjun ke lapangan, melihat praktek langsung kondisi apa yang ada di lapangan tentang praktek pertanian, perkebunan. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa di Ramadan kemarin 1441 Hijriah, saya di era pandemi ya, COVID-19, saya menulis di Pontianak Post dengan judul Ketahanan Pangan di Era Pandemi, di Era COVID. Pesannya jangan terlalu panik dengan pandemi ini, karena memang kita diajarkan bagaimana bertahan hidup. Di era Rasul dulu itu ciri-ciri orang sejahtera itu ketika dia mempunyai land atau lahan dan perkebunan, itu salah satu ciri orang sejahtera dan bekerja keras di dalamnya. Untuk itu memang banyak lahan kosong. Lahan kosong itu atau lahan mati di dalam ekonomi syariah disebut dengan ihyaul mawat, menghidupkan tanah yang mati atau menghidupkan tanah kosong. Dalam bahasa ekonominya memproduktifkan tanah yang mati, itu juga bagian dari hal yang sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Jadi di dalam ekonomi syariah itu kaya sekali dengan sistem dan produk-produknya. Di dalam perkebunan disebut dengan musakoh, di dalam pertanian muzaro'ah mukhabarah, ada sistem bagi hasil di dalamnya yang tentunya itu akan berdampak produktif sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang pertama tauhid in brotherhood, terjadi persaudaraan di sini. Setelah ini kita sholat bareng berjamaah, kemudian ada prinsip kerja dan produktivitas. Alhamdulillah, walaupun era pandemi tetap produktif, tetap bekerja ya. Etos kerja ada di tangan-tangan masyarakat. Kemudian prinsip yang lain, yang ketiga adalah keadilan distribusi. Keadilan distribusi itu bisa diukur dengan sistem ekonomi syariah, dengan sistem bagi hasil, dengan sistem upah atau ujroh. Intinya di dalam bagi hasil itu merupakan sistem yang sangat adil, karena di dalamnya ada semacam keterbukaan, dan tidak ada eksploitasi di antara salah satu pihak. Jadi antara dimingkum, jadi sama-sama ridho di antara kedua belah pihak. Tidak ada yang saling menzolimi. Misalnya kalau di dalam noreh karet ya, sistem upah misalnya, pengelolaan karet dengan sistem bagi hasil, kalau hujan tidak bisa noreh,
Artinya tidak ada kewajiban pengelola untuk store ke tuan tanahnya. Itu salah satu bukti bahwa ekonomi syariah itu ada konsep keadilan distribusi di dalamnya. Nah, hari ini khusus musaqah, pengelolaan perkebunan, kemudian pertanian, muzara'ah dan mukhabarah. Nanti akan dilanjutkan dengan materi yang lain. Terima kasih untuk sementara waktu. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan dilanjutkan lagi materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.